semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada tatap muka kedua dalam mata kuliah Ekonomi Industri dan Digital. Nah, kali ini kita menyambung dari materi yang di minggu kemarin atau di tatap muka yang pertama. Kita akan lebih membahas terkait struktur, kondak, dan juga performance suatu perusahaan. Baik teman-teman, untuk ruang lingkup pertemuan yang kedua ya, hari ini kita akan membahas terkait pendekatan dalam ekonomi industri, lalu struktur pasar dan performanya, lalu ada strategi perusahaan dan pengukuran struktur di dalam pasar tersendiri. Nanti akan ada juga ya contoh-contohnya. Nah, sekarang untuk tujuan ya diharapkan nanti mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai pendekatan dalam ekonomi industri yang basisnya dari sejarah yang sudah kita pelajari pada pertemuan satu ya. Nah, kemudian yang kedua memahami tentang struktur pasar dan performanya, lalu memahami tentang strategi perusahaan, dan yang terakhir adalah menganalisa pengukuran struktur di pasar. Saya kembali akan bercerita terkait ekonomi industri ya. Nanti akan ada bagan untuk mempermudah cerita ini. Oke, Bertwell tahun 2010 itu menyatakan bahwa ada awal mula ya dari perumusan elemen-elemen ekonomi industri atau mereka lebih mengenalnya dengan ekonomika industri. Nah, kemudian Humphrey, Shepard, dan juga Bedwell menyatakan bahwa sejumlah bahasan terkait praktik monopoli dan juga beberapa elemen lain dari ekonomika industri ini sebenarnya sudah ada itu dari tahun 2100 Masehi, sebelum Masehi gitu ya. Jadi sudah ada pada zaman abad yang dahulu kala, di mana konsep dari monopolistik dan juga sistem industri dalam ekonomi ini sudah ada. Lalu, adanya teori perusahaan yang dikemukakan oleh Adam Smith dianggap sebagai awal mula lahirnya ekonomi industri kontemporer, jadi campuran ya, atau biasa disebut dengan the mother of the contemporary industrial economy. Nah, selanjutnya ada kontribusi tokoh ekonomi Adam Smith tersebut yang menjadi basis acuan ekonomi ke industri dalam konsep pembagian kerja. Lalu ada lagi market price ya atau penentuan harga di pasar dan natural price. Nah, Alfred Marshall juga menuangkan pemahamannya tentang ekonomika industri dalam Principle of Economic dan Industry and Trade. Nah, berdasarkan kekagumannya ini pada ekonomi industri terkait utilitas yang dibangun oleh Jevon dan teori kelembagaan yang dibangun oleh aliran historical school. Ingat ya, mazhab historical yang dahulu di pertemuan pertama sudah kita bahas. Sementara itu, Schumpeter, ahli dari teori ekonomi yang mengungkapkan terkait kewirausahaan dan juga inovasi, mengemukakan analisis kompetisi yang dikombinasi dengan pengetahuan sebagai pembangunan ya dalam komponen pembangunan ekonomi. Nah, dan ada pendapat dari tokoh ekonomi lainnya yaitu Harold Holdwing mengakomodasikan aspek diferensiasi barang dan dimensi spasial untuk menjelaskan kompetisi di pasar. Pada waktu yang bersamaan, Kelvin Lancher juga membangun teorinya dengan asumsi konsumen itu sangat lebih relevan dengan perilaku industri. Jadi konsumen akan mengikuti bagaimana sistematika industri yang menawarkan jenis barangnya. Dan ada pendapat lainnya dari von Neumann dan juga Morgenstern tahun 40-an membangun teori permainan yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar pengembangan teori pada perusahaan. Jadi kalau kita buat dalam bagan itu seperti ini, awal mulanya ada Adam Smith ya, lalu Adam Smith melahirkan teori yang dikembangkan oleh Jevon, Edgeworth, Clark sampai dengan Strava, lalu dia juga membuat aliran-aliran empiris yang kemudian diungkapkan tadi oleh Alfred Marshall. Kemudian aliran empiris ini berkembang menjadi aliran studi kasus ya dari Berle dan juga Mintz atau mungkin Allen dan juga Florence. Sementara di sini Jevon mengembangkan ya sampai dengan Chamberlain, sedangkan Mason juga Berle dan juga Mintz serta Allen dan juga Florence ini mengembangkan sampai dengan alirannya Melson, Malrich dan juga lahirlah ya terciptanya ekonomika industri. Tapi di sini Hotling dan juga Landselter mengemukakan pendapat-pendapat lainnya terkait ekonomika industri itu mulai tahun 40-an, jadi mereka independen, tidak tergantung dari atau mungkin mengambil dasar pemikirannya Jevon dan juga Adam Smith. Lalu Hotling dan juga Landselter ini mengemukakan pendapatnya terhadap ekonomi industri ya, tentang pahamnya bagaimana sifat konsumen dan juga pergerakan industri ke depannya dalam perekonomian. Nah,
Lalu bagaimana sih dalam ekonomi industri itu sangat penting kita harus mempelajari akan teori SCP ya, struktur, kondak, dan juga performance. Teori ini dimotori oleh Mason pada tahun 30 sampai dengan 40-an, lalu dilanjutkan oleh muridnya S. Bain pada tahun 50 dan juga Clark pada tahun 60, di mana cenderung lebih terkonsentrasi pada analis empiris daripada teoritis. Jadi bagaimana keadaan industri dapat mengaruhi konsumen ya dijelaskan dalam SCP ini. Lalu menurut Clark tahun 2003 ya di bukunya dia ceritakan bahwa struktur pasar merupakan suatu pola ketika elemen-elemen pasar saling berinteraksi. Jadi adanya penjual, pembeli, barang ya berinteraksi dalam pasar sehingga terciptalah suatu ritme atau sistematika pasar yang menghasilkan pangsa pasar, kemudian terciptalah yang namanya pesaing, ya, lalu productivity conduct, dan kemudian terklasterisasi secara harga. Nah, kalau kita lihat bagan SCP itu terlihat seperti gambar di depan ini ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini bagaimana misalkan kita awali dari struktur yang ada di pasar, lalu struktur pasar itu terdiri dari konsentrasi penjual sampai dengan diversifikasi. Kemudian struktur pasar ini dapat mempengaruhi perilaku yang ada di pasar tentang kenapa harus tujuannya dia berbisnis, memilih produk, desain produk, sampai dengan merger. Nah, kemudian dengan adanya perilaku di pasar, ini dapat menentukan yang namanya kinerja ya, sampai dengan mendapatkan profit, pertumbuhan, dan perkembangan teknologi serta efisiensi. Nah, namun kinerja di pasar ini juga bisa langsung mempengaruhi ya, jadi langsung garisnya tidak putus-putus terhadap struktur yang ada di pasar. Misalkan keuntungan atau mungkin pertumbuhan ini akan mempengaruhi struktur bagaimana konsentrasi penjual dan pembeli mau membeli suatu produk. Contohnya begini teman-teman, kalau misalnya sekarang ini lagi musim bisnis yang digital, ya maka pertumbuhan penjualan produk yang berbasis platform digital, contohnya saja Tokopedia, lalu Bukalapak, Shopee, maka ini mengkategorikan bagi konsumen-konsumen yang memang hobinya membeli barang-barang online, sehingga konsentrasi penjual dan pembeli maka akan terstruktur di pasarnya seperti penjual yang online ya. Lalu tadi kondisi penawaran dan juga permintaan yang ada di pasar ini mempengaruhi struktur pasar dan dibarengi dengan kinerja. Ya, jadi tadi karena ada pertumbuhan atau permintaan dari produk-produk yang dari perusahaan retail, maka akan mempermudah penawaran ya. Produsen-produsen itu akan melakukan penawaran produk-produk yang terjualnya di online. Bagaimana di online itu dia menjual barang yang jauh lebih murah gitu. Karena memang tadi ada permintaan, misal, oh membeli kosmetik, mendingan belinya online aja karena di toko online tuh jauh lebih banyak promosi gitu ya. Atau membeli barang-barang produk rumah tangga, membeli kompor, dispenser, dan lain-lain. Tadi karena tidak ada biaya jasa toko, sehingga penawarannya menyediakan dan permintaannya juga memang hadir gitu di tengah masyarakat. Nah, kebijakan pemerintah ini harus mampu mengakumulasi dan mensinergikan SCP tersebut ya. Ada struktur pasarnya, perilaku pasarnya, kinerja pasarnya gitu. Jadi semakin memudahkan lah gitu ke depannya. Nah, kemudian komponen struktur terdiri dari distribusi jumlah dan skala penjual dan pembeli, hambatan pasar, diferensiasi produk, integrasi vertikal dan diversifikasi, lalu komponen perilaku ini terdiri dari tujuan bisnis, kebijakan harga sampai dengan merger yang tadi sudah dijelaskan di bagan ya, lebih detailnya. Dan terakhir adalah komponen kinerja, ini akan mendukung dari segi keuntungan atau profitabilitas, lalu pertumbuhan, kualitas produk, perkembangan teknologi, sampai dengan efisiensi. Nah, lalu apa saja sih sebenarnya alat-alat yang bisa kita ukur ya, sistem yang bisa kita ukur dalam dinamikanya sektor ekonomi industri atau industri-industri yang berkembang di pasar. Yang pertama adalah cakupan intensitas kompetisi, bagaimana banyaknya pesaing dalam suatu produk atau pesaing atau pangsa pasar yang minat terhadap suatu produk. Lalu ancaman jika terjadinya pesaing baru, potensial eksternnya itu mau seperti apa? Apakah adanya perusahaan baru yang masuk dalam suatu jenis pasar dapat mempengaruhi harga-harga perusahaan lainnya, ya? Atau mungkin ancaman dari eksistensi produk, ya, sebagai produk pengganti, sehingga produk yang lama
jadi terlupakan ya dengan adanya produk yang baru tersebut. Atau mungkin daya tawar pembeli terhadap barang yang lama juga sudah tidak menarik lagi ya karena teralihkan dengan keeksistensian barang yang baru, dan tawar pemasok dari segi barang yang lama ini udah nggak tersedia lagi sehingga ada branding dari produsen yang baru, dan alhasil barang-barang dari produsen yang lama ini nggak mampu mengcover gitu kebutuhan apa sih yang konsumen pengen gitu. Contohnya nih, kalau teman-teman masih ingat produk handphone Motorola, Nokia. Nah, ini dalam kondisi-kondisi yang kritis di mana tidak mampu mencukupi kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan alhasil terlupakan gitu ya. Nah, dalam teorinya supply dari pemasok dan juga pesaing ya kita kategorikan dalam grafiknya dari Lipsinski ya tahun 2009 ini menjelaskan ada yang namanya pemasok, lalu ada produk ganti, ada pesaing dan juga ada pembeli ya di sini. Bagaimana nanti supplier dapat memberikan barang-barangnya dan lalu ada buyer yang dapat membeli barang tersebut dari apa yang sudah disuplai sama produsen ya. Lalu pemasok ini menciptakan barang-barang yang untuk dijual kepada supplier agar supplier bisa memenuhi kebutuhan di masyarakat ya. Namun terkadang juga pemasok ini tidak mampu memenuhi semua barangnya sehingga ada yang menjadi produk pengganti pilihannya si supplier. Nah, tapi di sini bisa dilihat adanya pesaing potensial. Pesaing potensial ini dari dua sudut pandang. Bisa dari sudut pandangnya produsen, bisa dari sudut pandangnya konsumen. Kalau dari produsen, berarti dia harus berlomba-lomba untuk memproduksi suatu barang, karena tadi saingan produsennya banyak gitu. Nah, kalau dari konsumen, berarti bagaimana dia dapat berlomba-lomba untuk mendapat jatah konsumsi suatu barang. Jadi, tinggal bagaimana dari sisi yang mau kamu bahas adalah supplier power atau mungkin buyer power-nya. Nah, dalam pengukuran struktur pasar ini terkenal dengan teori Harvindal-Hirschman atau indeks HH ya, indeks dari Harvindal-Hirschman Index gitu. Nah, yang dia ukur adalah rasio konsentrasi CR4 atau 4 perusahaan besar, apakah nanti akan indikasinya kepada oligopoli. Nah, indeks Harvindal ini juga merupakan struktur pasar suatu industri yang dapat juga dianalisis dengan penggunaannya ini volume penjualan, lalu unit dari macam-macam barang yang dijual, sehingga terciptalah tadi analisa yang mendukung nanti lebih ke arahnya monopoli, oligopoli, atau duopoli gitu. Nah, ini hanya contoh-contoh saja perhitungan ya, teman-teman, dari perusahaan-perusahaan yang memiliki CR-N-nya atau CR4-nya ya, mana saja yang tertinggi, dan IAH-nya mana saja yang tertinggi. Jadi, di sini bisa kita analisa dari pangsa pasar, memang pangsa pasarnya yang terbesar, ini memang yang banyak diminati, kemudian rasio dari industrinya ini juga dikategorikan tinggi. Nah, kalau kita merujuk kepada contoh perusahaan-perusahaan, ya ada Mayora. Bagaimana teman-teman mengetahui bahwa produk Mayora itu juga cukup unggul ya, dan banyak sekali diminati sama masyarakat. Strategi mereka, mereka melakukan public relation, ya bagaimana perusahaan dapat mengelola citra produk kopi, misalnya untuk kopi nomor satu sebagai kopi saset lah ya gitu di Indonesia. Lalu marketingnya dari teknik publikasi, promosi, melibatkan berbagai stakeholder ya. Lalu konsep marketing public relation yang tadi dibangun lagi untuk mencari jalan-jalan untuk memasarkan produknya atau marketing, dan fungsi program yang dijalankan divisi Torabikanya seperti apa, yang merupakan sebagai alat promosi, tidak hanya sekedar menjual bahkan menawarkan jasa, namun juga menawarkan citra sebagai kopi saset terbaik itu. Oke, teman-teman, sekian untuk pembahasan materi pada pertemuan kedua ekonomi industri hari ini ya. Semoga teman-teman bisa mengerti dengan jelas. Namun jika memang dirasa kurang memahami, bisa dibaca dari buku-buku ini ya teman-teman, dan kita bisa melanjutkannya nanti diskusi di kelas. Baik teman-teman, tadi sudah kita saksikan ya materi penjelasan terkait struktur, kondak, dan juga performance. Kesimpulannya teman-teman bisa mengetahui bahwa dari awal sejarah ekonomi industri ini tetap berangkat dari teori Adam Smith dan memiliki pemikiran yang satu paham ya. Ada yang bilang
industri yang mengikuti konsumen atau sebaliknya konsumen yang akan mengikuti industri. Setiap pemahaman atau setiap teori itu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Namun yang kita ketahui di sini adalah pengukuran SCP sampai dengan sekarang menjadi standar ya pengukuran akan keberhasilan suatu perusahaan. Dan tadi di akhir kita sudah melihat bagaimana SCP ya dari Mayora juga yang begitu tinggi dan strategi, contohnya saja produk kopi yang dia unggulkan ke depannya sebagai produk yang mengedepankan atau cita rasa kopi terbaik di Indonesia sebagai kopi saset gitu teman-teman. Nah, dari sini kita bisa mengukur bagaimana satu perusahaan bisa melihat pangsa pasar, lalu menciptakan branding image-nya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya nanti ke depannya pengen memiliki usaha, bisa tahu nih gitu bahwa gimana caranya saya memandang atau menganalisa lah ya kalimatnya terhadap pangsa pasar yang tersedia tersebut. Jadi kita bisa tahu konsep atau pangsa pasar seperti apa yang akan kita dapatkan gitu sehingga produk kita ini bisa diminati dan punya tadi branding image yang baik di suatu negara atau mungkin anggaplah kecil-kecilannya suatu wilayah. Baik, sekian dari video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan jika kurang jelas ya, kita akan berdiskusi lagi di kelas. Saya akhiri perkuliahan video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.